Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Saudara-saudariku, para pemirsa dan pendengar yang budiman, semoga semuanya dirahmati, diberkahi, diridhoi dan diberikan keselamatan oleh Allah, dibahagiakan, hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini akan kita kupas kembali tentang asmaul musammayat, nama-nama yang telah diberi nama, yang mana secara global filenya telah dimasukkan, diinstalkan oleh Allah ke dalam memori otak, akal dan pikiran dari nenek moyang kita, kakek dan nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Bermula dari sebuah kisah dialog antara Allah, Tuhan semesta alam, dengan para malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu berfirman, dawuh kepada para malaikat bahwa sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah, manajer, pengelola bumi, penguasa bumi, yaitu siapa? Makhluk yang sangat cerdas, Homo sapiens pilihan, yang bernama Adam alaihissalam. Tetapi malaikat sedikit protes. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'. Malaikat protes, apakah engkau wahai Tuhanku akan menjadikan di muka bumi makhluk yang hanya akan membuat kerusakan di muka bumi dan saling menumpahkan darah? Padahal wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami para malaikat itu senantiasa memahasucikan engkau dan mentanzihkan engkau dengan memuji kepada engkau wahai Tuhan kami. Apa jawaban Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, aku lebih tahu daripada apa yang kalian ketahui. Lalu dilanjutkan dengan proses tersebut, Allah memasukkan nama-nama semua hal, semua benda, semua barang, semua tempat, semua lokasi secara global. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Lalu Allah menginstalkan file-file seluruh apa yang ada di dalam alam semesta raya ini kepada otak memorinya Nabi Adam atau makhluk baru tersebut. Semuanya dimasukkan nama-nama secara global. Lalu Allah memamerkan, memperlihatkan kepada para malaikat, inilah makhluk baru yang aku lahirkan dan aku ciptakan, yang mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi, yaitu mampu menyebutkan nama-nama semuanya
Lalu hai para malaikat, apakah kalian mampu seperti kemampuan yang dimiliki oleh makhluk baru yang aku ciptakan dan lahirkan tersebut? Lalu para malaikat menyerah, kalah, tunduk kepada Allah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat berkata, Maha suci Engkau wahai Tuhan kami, tidak ada ilmu pengetahuan bagi kami kecuali apa yang telah Engkau berikan, ilmu dan pengetahuan tersebut. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Ini keistimewaan yang dimiliki oleh makhluk baru yang bernama manusia, makhluk yang selalu salah dan lupa. Al-insan makhlul khata' wan nisyan. Itulah yang namanya manusia. Walaupun dikatakan sebagai makhluk yang sempurna, tetapi kesempurnaan itu dibatasi dengan selalu lupa dan selalu salah, yang akhirnya status ini disandang oleh anak cucu Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada kita. Khususnya yang akan kita bahas ini adalah nama-nama. Sama seperti kemarin episode tentang asal-usul singkat sejarah nama-nama kabupaten yang ada di Jawa Tengah berikut Selat Muria dan Pulau Muria dan Kerajaan Kalingan. Sekarang kita bergeser ke Jawa Timur. Asal-usul nama-nama kabupaten, 29 kabupaten yang ada di Jawa Timur ditambah dengan 9 kota besar. Ini memiliki arti karena mengikuti hukum sebab dikasih nama tersebut, akibatnya ke depannya akan seperti apa. Ini versi saya. Mungkin bisa berbeda dengan versi-versi yang lain, karena nanti apa yang saya sampaikan ini juga tidak ngawur, semuanya berdasarkan istihad pemikiran, ya, berdasarkan tafakur dan tadzakur yang cukup lama. Kenapa ngaji kok diselingi sejarah seperti ini? Yaitu tadi sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu tentang bagaimana Allah memberikan keistimewaan kepada makhluk baru yang melebihi intelektualnya malaikat, yang akhirnya malaikat menyerah dengan ungkapan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, menyerah di hadapan Allah dan hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Padahal Nabi Adam dilahirkan ya baru lebih lama para malaikat, namun karena saking patuh dan tunduknya para malaikat, akhirnya tetap karena perintah Allah, maka malaikat tetap menghormati, ya, menghargai, bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Begitu pula para sejarawan, ya, para ulama, ya, intelektual, para pendidik, dosen, rektor, dekan, semuanya jangan menyepelekan, ya, sama-sama belajar menyepelekan apa yang saya sampaikan ini. Para pemirsa dan pendengar sekalian, dimulai dari
kota Bojonegoro. Bojonegoro itu belum ada, baru ada namanya setelah kompeni Belanda menjajah Nusantara. Sebelumnya adalah bernama kota Rajekwesi. Lama-kelamaan setelah keruntuhan Mataram, Belanda masuk, mengangkat bupati-bupati, mengadu domba di sana. Akhirnya masyarakat Rajekwesi ingin merdeka, ingin terbebas dari penindasan aturan penjajahan kompeni Belanda. Akhirnya bisa mengelola wilayah Rajekwesi sendiri, mandiri, otonomi. Akhirnya berhasil mendirikan satu kadipaten yang bernama Bojonegoro, alias bersukaria, bergembira karena telah merdeka seperti satu negara. Bojonegoro, Rajekwesi. Orang-orang sana mengaku sebagai keturunan Angling Darmo, Laskar Angling Darmo. Ya. Sebenarnya Angling Darmo itu berada di Malawapati, ya, berada di Sukolilo, dekat Prawoto itu. Cuma yang di Bojonegoro itu bukan Angling Darmo, tapi Angling Kusumo, anaknya Angling Darmo. Tapi ya Allah alam, itulah sejarah, ya, bisa berubah. Nah, ini namanya Bojonegoro, artinya bergembira karena telah keluar dari penindasan penjajahan Belanda, adu domba, seperti satu negara, seperti Banjarnegara. Berikutnya adalah kota Tuban. Tuban itu berasal dari singkatan Metu Banyu, karena pada waktu itu, pada masa-masa paceklik, orang mencari sumber mata air. Di bawah rongga tanah Tuban itu penuh dengan sungai perut bumi. Di sungai yang berada di dalam perut bumi, sehingga banyak yang berongga di sekitar tanah Tuban karena di atasnya berupa tanah kapur, pegunungan kapur. Ketika dicari sumber mata air akhirnya ketemu, ya, digali akhirnya Metu Banyu, Tuban Metu Banyu. Begitu juga ada satu riwayat yang lain, yaitu berasal dari batu Tiban, batu meteor yang jatuh di sana. Sampai sekarang katanya masih ada peninggalannya, batu Tiban, Tuban, batu Tiban. Ada yang mengatakan seperti itu. Tuban, Metu Banyu, karena di bawah rongga wilayah Tuban itu penuh dengan sungai-sungai bawah tanah. Sampai sekarang bila disudet di bor itu akan keluar air memancar yang sangat deras, karena tanah kapur yang ada di Tuban, mulai dari Jenu, ya, terus Palang sampai Babat, itu kandungan air bawah tanahnya sangat-sangat tinggi, airnya sangat melimpah. Itu Tuban. Berikutnya adalah Lamongan, berasal dari Adipati Ronggohadi yang selalu momong masyarakatnya, sabar, telaten, mampu membaur dengan rakyat, yang akhirnya lama-kelamaan Lamongan akhirnya menjadi Kadipaten Lamongan, karena Ronggohadi yang pandai untuk ngomong rakyat atau masyarakatnya. Berikutnya adalah Gresik, aslinya adalah Giri dan Gisik, bukan Seger dan Resik, ya. Sunan Giri kan ada di Kebomas itu, ya, tempat yang tinggi. Giri itu artinya adalah pegunungan atau tempat yang tinggi, Siti Hinggil. Dan Gisik itu pantai, laut, pinggir laut. Jadi Giri Gisik, Giri Gisik. Kalau kita berada di Gunung Giri, pegunungan Giri, itu bisa melihat Gisik. Di sebelah utara itu kelihatan pantai dan laut sampai Selat Madura, sampai kelihatan Bangkalan juga. Giri Gisik, Giri Gisik.
Giri gesek akhirnya jadi grisik, girsik jadi gresik, seger teresik, girsik. Berikutnya adalah Surabaya. Ini kita sering mendengar ya legenda tentang buaya muara yang perang dengan ikan ya, ikan dari laut ya, yang akhirnya diabadikan. Simbolnya Surabaya itu suro, ikan, dan boyo. Di depannya kebun binatang mesti ya. Jadi simbol gambarnya Surabaya adalah ikan suro dan buaya. Ini menandakan bahwa falsafahnya masyarakat Surabaya ini selalu berani menghadapi bahaya. Suro itu berani, boyo itu berbahaya. Tapi berani menghadapi bahaya. Sejarahnya dulu kerajaan Surabaya yang dipimpin oleh Jayalengkara ya, yang sulit untuk ditundukkan oleh Mataram, Pajang Mataram. Nah, ini akhirnya menjadi kota Surabaya yang mengilhami tahun 45 berontak kepada Ya'juj Ma'juj sekutu. Arek-arek Surabaya didukung oleh arek-arek di sekitar Surabaya. Jombang, Malang, Pasuruan, Gresik, Sidorejo, dan lain-lain. Ini Surabaya atau Surabaya. Berikutnya adalah Ngawi. Ngawi itu berasal dari bambu yang ada di pinggir kali Bengawan Solo, karena memang Ngawi dilewati oleh Sungai Bengawan Solo dan penuh dengan peninggalan prasejarah, termasuk Ngandong, Trinil, gitu ya. Dan di situ Kali Medion juga ikut bagian daripada wilayah Ngawi pada waktu itu. Di pinggir kali itu banyak pohon awi. Awi itu bambu seperti bambu apus, ya, bambu pring-pring. Ya. Akhirnya ditambahi huruf sengo NG jadi Ngawi. Ngawiti, ya, ing wetan ngawiti, jadi akhirnya dari kota Ngawi. Ngawiti sama dengan karena saking banyaknya pohon bambu yang ada di pinggir Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Berikutnya adalah Madiun. Madiun berasal dari memedi sing ayun-ayun. Waktu itu Adipati Bupati Ronggojumeno datang merintis baru di tempat itu yang dulunya memang sudah pernah ramai dihuni oleh banyak manusia. Kerajaan yang dikelola ya oleh Jaya Katuang itu juga berada di Madiun. Tapi belum ada kata Madiun pada waktu itu. Baru ada setelah Ronggojumeno babat alas di sana, tapi ternyata di sana banyak memedi. Ya kalau sekarang ya pocongan, ya pepean bocah atau apa ya, jenis makhluk gaib banuljan, bentuk memedi yang berayun-ayun di pohon-pohon. Jadi Mediun, memedi berayun. Nanti akhirnya jadi Mediun. Mediun. Magetan itu adalah wilayah yang dipersembahkan oleh Ki Ageng Mageti untuk Mataram sebagai bentuk kesetiaan bergabung dengan Mataram, karena memang pada waktu itu Madiun, Ponorogo, Magetan itu bagian daripada Mataram Islam. Ini Ki Ageng Mageti akhirnya Magetan. Berikutnya adalah Ponorogo. Ponorogo itu berasal dari kata pamanah rogo, yakni mawas diri yang selalu menjaga kesehatan badan. Akhirnya di sana kan banyak warok-warok ya dari Ponorogo ini. Jadi pamanah rogo, manah dibuang di Panaraga, jadi Ponorogo. Berikutnya adalah Pacitan. Berasal dari buah pace yang oleh orang-orang Wonogiri itu mengatakan pace sebelah wetan, pace sak mengetan. Jadi pembagian wilayah pada waktu itu ya antara Mataram Islam dengan wilayah bagian wetan. Nanti pace sak mengetan itu tidak termasuk bagian dari Vanagiri, tapi berbeda lagi wilayahnya. Jadi pace wetan, akhirnya jadi Pacitan. Berikutnya adalah Trenggalek. Orang mengenal Trenggalek itu dengan kota yang menghasilkan banyak gaplek.
wong igel-igel penduduknya rakyatnya rupanya elek-elek. Ternyata nggak benar seperti itu. Trenggalek itu berasal dari kata-kata terang galih. Terang galih itu mempunyai hati yang bersih, terang galih. Terang galih itu terang, bersinar, terang, galih. Galih itu hati, penggalih. Penggalih atau hatinya selalu bersinar terang, bersih. Hatinya suci. Qad aflaha man zakkaha. Bersih. Jadi jangan dikonotasikan terenggalek wong ireng-ireng gil-gil panganane gaplek, enggak seperti itu. Tapi terenggaleh akhirnya menjadi lebih mudah diucapkan dari terenggalek, ya. Terang-terang ninggal elek. Berikutnya adalah Tulungagung. Di sana banyak pengairan, ya. Sebagai bukti dari pitulungane Allah yang Maha Agung. Termasuk ada danau-danau yang berada di atas perbukitan, ya, yang dapat mengairi wilayah Tulungagung, sehingga berikutnya dikasih nama wilayah pitulungane ingkang Maha Agung, Tulungagung. Kadiri berasal dari berikutnya Kediri, dari kata Panjalu. Panjalu adalah pejantan, sehingga laki-laki itu harus belajar untuk hidup mandiri, bersuasembada, otonomi, ya, jangan terbiasa menggantungkan diri dengan orang lain, kepada orang lain. Akhirnya menjadi kota Kadiri atau Kediri, dengan pusat kotanya dulu adalah Dahonopuro atau Doho. Berikutnya adalah kota Nganjuk. Nganjuk itu berdasarkan prasasti Anjuk Ladang, mangan ngunjuk ana ing ladang, sebenarnya tanah kenangan. Ini sudah ada sejak zaman Medang Kahuripan. Anjuk Ladang itu sudah ada. Jadi Anjuk Ladang mangan karo ngunjuk, ya, akhirnya ladangnya dibuang menjadi kota Nganjuk, mangan karo ngunjuk, artinya adalah tanah kemenangan. Berikutnya adalah Jombang. Jombang itu dulunya juga ada kisah pertarungan ilmu yang keluar dari kedua tangan seseorang yang berkelahi, yang terlihat hijau karo abang, hijau abang, hijau abang, hijau abang, Jombang, 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 tadi Jombang. Berikutnya adalah Mojokerto, karena di sana banyak pohon mojo, wilwo yang pahit, ya, bekas kerajaan Majapahit, ya. Antara Bangsal sama Puri, kecamatan Bangsal, kecamatan Puri, itu pusat keraton Majapahit yang asli di sana. Bangsal sama Puri, luas itu, dua kecamatan. Bangsal tempat kantornya Raja Majapahit, dan Puri tempat kediaman Raja Majapahit. Dua kecamatan besar. Di sana banyak nama yang dipakai. Pertamanya adalah nama Mojo. Mojo Agung, Mojokerto, Mojoroto, Mojo Semi, ya, Mojo Kelanggru. Banyak sekali pakai kata-kata Mojo di sana. Mojo Sari, banyak. Jadi akhirnya menjadi kota Mojokerto. Kerto supaya Kerto Raharjo, Toto tentrem, makmur, sejahtera. Mojokerto. Berikutnya adalah kota Malang. Malang itu dulu ketika Sultan Agung mau menundukkan Surabaya itu sulit. Taktik beliau dirubah untuk menundukkan kadipaten yang menyangga kerajaan Surabaya, termasuk Malang. Belum ada nama Malang, ya. Yang adalah nama tumpang, nama-nama asli. Jadi Malang itu orang-orang sana berontak, nggak mau ditundukkan oleh Sultan Agung. Pada waktu itu Sultan Agung mengirimkan 8.000 tentara, diketuai, ya, oleh Senopati Tumenggung Alap-Alap. Namun masyarakat Malang bersama dengan prajurit Malang pada waktu itu menebang pohon untuk menghalang-halangi jalan. Malang, pohon Malang di tengah jalan. Jadi supaya Tumenggung Alap-Alap dan pasukannya sulit untuk masuk ke daerah Malang. Nah, semboyannya prajurit Tumenggung Alap-Alap yang rawe-rawe rantas malang-malang
Putung. Akhirnya Malang bisa ditundukkan oleh Mataram Islam Sultan Agung. Batu berasal dari Mbah Nawastu, mantan tentara Pangeran Diponegoro. Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Kompeni Belanda tahun 1830, banyak pengikutnya yang lari, menyembunyikan identitas diri menjadi pendakwah, lari ke Jawa Timur. Banyak yang ke Tulungagung, Trenggalek, ya, bahkan di Batu sekarang Mbah Nawastu, Mbah Marwastu, akhirnya menjadi nama Wastu akhirnya jadi Watu tadi Batu itu. Mbah Nawastu. Jadi namanya banyak yang dirubah. Biasanya pengikut bekas pasukan Diponegoro itu di depan padepokan atau pesantrennya itu nanam sawu. Itu ciri khas. Ada tanaman sawu. Ciri khasnya itu. Ini Batu. Berikutnya adalah Blitar. Blitar berasal dari Bali merangi tentara Tartar. Pada waktu itu dari Wilwotekto ada utusan untuk menyerang balik, ya, tentara Tartar Mongol, ya, dipukul mundur, akhirnya kembali ke negaranya masing-masing. Pada waktu invasi ke Kadiri atau Kediri, ada yang lari ke sana dikalahkan oleh tentara Majapahit, Balitar, jadi Blitar. Berikutnya adalah Pasuruan. Pasuruan itu karena dulunya banyak pohon suruh. Tahun 1918 lambang Kabupaten Pasuruan itu ada gambar daun suruhnya, karena memang banyak pohon suruh di sana, penghasil pohon suruh, daun suruh. Pasuruan ya untuk pengganti rokok ya sekarang ya, di kalangan kerajaan itu mengambil daun suruh dari sana, dari pegunungan-pegunungan yang ada di daerah Pasuruan bagian selatan. Pasuruan, suruh, banyak suruhnya. Sidoarjo dulunya bukan Sidoarjo tapi Sidokari, Sidokeri kok nggak bagus ya, akhirnya diganti dengan Sidorejo. Rejo kan basa Jawa, akhirnya dirubah menjadi Harjo, hanya dibuang jadi Arjo, jadi Sidoarjo menjadi kota Sidoarjo yang dulunya adalah bekas kerajaan Kahuripan, ya, kerajaan Jenggolo. Berikutnya adalah Probolinggo. Kalau di Jawa Tengah itu ada Purbalingga, kalau di Jawa Timur ada Probolinggo. Itu memang banyak ditemukan linggo-linggo, patung linggo bentuk dari alat kelamin laki-laki itu ya. Kalau perempuan kan yoni ya, yang berusia purba, berusia lama memang banyak ditemukan di sana. Atau di sana memang banyak tugu-tugu yang bercahaya, perbatasan antar kadipaten dan kerajaan. Di sana dipasang tugu-tugu pembatas wilayah, karena memang daerah Majapahit Timur ya itu tanah ganjaran untuk Arya Wiraraja, karena ada perjanjian dengan Raden Wijaya setelah bisa memenangkan pertarungan dengan Jaya Katuang, menundukkan Kadiri, akhirnya mendirikan kerajaan Wilwotikto atau Majapahit. Jadi ada banyak ya tugu-tugu peringatan yang bercahaya. Probolinggo. Berikutnya adalah Lamajang, bukan Lumajang, Lamajang, Tigang Juru. Tapi dinamai Lamajang juga dari asal usulnya Lumah Ajang. Lumah atau lemah yang berbentuk seperti piring ajang, karena di sana sangat subur ya, kondisi tanahnya, pengairannya subur. Akhirnya menjadi ibu kota Majapahit Timur, Lamajang, Lumajang, Lumah Ajang, Lemah Ajang. Akhirnya lama-kelamaan menjadi Lumajang Kabupaten. Berikutnya adalah Jember. Jember itu berasal dari kata jembar. Jembar itu luas, karena wilayahnya memang sangat luas, dan pada waktu itu memang Jember banyak ditemukan tempat-tempat yang masih becek, jembrek,
ketika musim hujan. Akhirnya lama-kelamaan menjadi kota bukan Jember, tapi malah yang terkenalnya adalah Jembernya itu. Berikutnya adalah kota Situbondo. Situbondo itu berasal dari Siti Bondo, bukan Bondo, Bondo. Siti artinya adalah tanah, Bondo itu diikat. Jadi ketika ada orang hijrah untuk bertempat di situ, dia diikat untuk selalu tinggal agar selalu kerasan di situ. Siti Bondo, Siti yang bisa menjadi bondo pengikat bagi penduduk yang bertempat tinggal di sana. Mayoritas 90% itu berasal dari orang yang hijrah dari Sumeneb, Pamekasan, Madura, etnis Pedalungan namanya. Jadi Madura Jawa, Jawara, Situbondo, Siti Bondo. Akhirnya dulunya adalah kabupaten Kadipaten Panarukan dengan pusat kotanya adalah Siti Bondo. Akhirnya dirubah pada tahun 1972 oleh Bupati Siti Bondo, akhirnya menjadi Kabupaten Situbondo. Siti Bondonya dihilangkan, Panarukannya juga menjadi kecamatan, akhirnya menjadi Kadipaten atau Kabupaten Situbondo. Bondowoso berasal dari kata wono-woso, wono alas, woso sing luas, sing ombo. Begitu juga bisa diartikan bondo bisa berkuoso, bondo iso dadi kuoso. Karena pada waktu itu Bondowoso memang tempatnya pemberontakan Keta ya, Sadeng Keta ya. Jadi sudah ramai, memang sudah peradabannya sudah lebih dulu ya daripada Belambangan, sudah ramai, sudah ada kerajaan-kerajaan, bahkan Sultan Trenggono juga tewas di daerah sekitar Wonowoso atau Situbondo sekarang untuk menundukkan Belambangan yang tidak berhasil itu. Ada seorang Raden ya dari Madura datang ke sana, menemukan para petani sedang bercocok tanam, lalu mengajarinya agar menjadi petani yang lebih modern, babat alas, bagaimana cara bercocok tanam. Akhirnya menemukan orang tuang tanah di sana yang mempunyai banyak tanah karena banyak harta, bondo ya, bondone sing kuwasa. Akhirnya dia bisa menguasai banyak tanah ada di sana. Hanya menjadi kota Bondowoso. Berikutnya adalah Banyuwangi. Seperti legenda yang kita dengar, ada seorang putri yang kecebur sumur atau kecebur kali, akhirnya bekas airnya mengalir itu berbau harum atau wangi. Akhirnya menjadi kota Banyu, airnya wangi, berbau wangi. Ini nama-nama kabupaten atau kadipaten atau kota yang ada di Jawa Timur. Berikutnya kita akan melangkah ke Madura. Nama Madura itu sebenarnya belum ditemukan pastinya asal usulnya dari mana. Menurut saya Madura itu adalah orang Jawa Kawi pada masa Raja Medang Kamulan ya. Dulu Madura sudah banyak penduduknya. Jadi Madura itu bukan suku, mohon maaf, aslinya ya suku Jawa, berasal dari Lemah Dhuwur Segoro. Lemah Dhuwur Segoro, karena memang bila dilihat Pulau Madura dari sisi Ujung Galuh, Surabaya dan Giri Gresik itu tanah yang kelihatan tinggi atau dhuwur, lemah dhuwur, itu terlihat Gunung Gigir atau Geger dan Gunung Payudan yang ada di Sumeneb. Gunung Gigir yang ada di Mlege, Bangkalan, itu tanah yang agak tinggi. Yang lainnya itu rata-rata rendah. Nah, berikut ada seorang pencetus Kasultanan Bangkalan, Kasultanan Madura Barat, yaitu Raden Pratanu. Itu bergelar Panembahan Lemah Dhuwur, Panembahan Lemah Dhuwur pada tahun 1500-an itu. Jadi Lemah Dhuwur, beliau berkuasa sangat lama sehingga bisa menyatukan Madura. Di bawah kekuasaannya sampai mantunya, anak cucunya menguasai semua wilayah
dari ujung timur Madura, tengah sampai barat. Akhirnya mendirikan Kesultanan Arusbaya. Itu namanya Raden Pratanu. Gelarnya adalah Panembahan Lemah Dhuwur. Beliau berkuasa selama 61 tahun. 61 tahun Kesultanan Islam itu, yang benar-benar bisa memakmurkan masyarakat Pulau Madura, Pulau Garam tersebut. Lemah dhuwur, lemah dhuwur, lemah dhuwur segoro, lemah dhuwur Panembahan lemah dhuwur. Akhirnya lemah dhuwur, lemah dhuwur, lemah dhuwur, mandur, akhirnya jadi Madura, Maduro. Jadi orang Jawa mengatakan Madura itu medunten, karena memang berasal dari Siti Hinggil lemah dhuwur, asta tinggi, lemah dhuwur segoro. Ya, wallahu alam. Ini ada yang mengaitkan juga dengan cerita-cerita Raden Segoro, ya, dengan cerita-cerita Kiai Poleng dan lain sebagainya. Wallahu alam, ini kan versi, ya. Kalau menurut saya Madura itu adalah berasal dari lemah dhuwur, Panembahan lemah dhuwur, lemah dhuwur segoro. Itulah tanah kondisi Pulau Madura. Ada 4 kabupaten. Pertama adalah Kabupaten Sungenep, berasal dari kata lesung yang ngenep. Bentuk wilayah Sungenep itu seperti lembah yang mengendap. Jadi tanahnya subur, sangat-sangat subur. Dan yang di sebelah agak-agak selatan itu penghasil garam paling handal, terkenal sejak zaman dahulu kala sampai zaman Kompeni Belanda, bahkan sampai zaman sekarang. Jadi akhirnya menjadi kota Songenep. Ucapan Songenep ini sulit, lalu Belanda yang menguasai Mataram pesisir sampai ke Madura setelah pemberontakan Trunojoyo, lama kelamaan mengucapkan kata Songenep itu sulit di lidah, akhirnya berubah menjadi Sumenep. Menep, Songenep. Menep artinya adalah mengendap, karena endapan sedimentasi, ya, dan endapan dari dalam perut bumi yang mengangkat tanah di Songenep menjadi tanah yang subur seperti lesung yang mengendap, mengenep. Ini Sumenep. Ini adalah Pamekasan. Pamekasan ini berasal dari bahasa Mekas. Mekas itu sama dengan meling. Meling atau wasiat atau pesan. Pada waktu Kerajaan Majapahit mulai melemah, ya, di sana itu ada Kerajaan Pamelingan. Sampai sekarang Gor Pamekasan itu bernama Gor Ratu Pamelingan. Karena meling Mekas. Arti Mekas itu meling itu pesan itu wasiat. Sama dengan aku Mekas marang siro supaya siro iso dadi wong sing mulya. Mekas, meling, pamelingan kerajaannya, akhirnya menjadi moto atau semboyan Pamekasan, yaitu Mekas Jatna jeneng Dipi. Jadi supaya bisa menjadi tempat yang mandiri, otonomi, didukung oleh rakyat gotong royong, bisa membangun wilayah Pamekasan. Jadi antara Pamekasan, Pamadegan, ya, Palakaran sama Parupuh atau Propo itu asal muasal, ya, itu hampir sama ceritanya. Jadi Pamelingan menjadi Pamekasan. Berikutnya adalah Sampang. Sampang atau simpang atau nyimpang atau nyampang, enggak nyambangi, karena pada waktu itu Joko Tole, nah ini legenda yang paling dikenal oleh masyarakat Madura. Joko Tole itu dikasih hadiah oleh Raja Majapahit, dinikahkan dengan Dewi Ratnadi, ya, baru pulang dari Jawa lewat Arusbaya 10, lewat Ketapang, lewat jalur utara
sampai ke Omben. Asalnya bukan Omben tapi Emben Kembennya Ratnadi jatuh di sungai, hilang, gak ditemukan. Akhirnya Joko Dole membuat peringatan di tempat itu akan menjadi nama Omben, atau dari Kemben. Nah, berubahnya logat akhirnya menjadi Omben. Lalu terus melakukan perjalanan sampai ke selatan, sampai ke Banyu Banger, sekarang wilayah Banyu Anyar, Kecamatan Sampang Kota. Di sana itu banyak sekali daerah-daerah yang tidak disinggahi alias disimpangi oleh Joko Dole dan Ratnadi berikut para pengikutnya, ya, sampangi, disimpangi, ya, tidak disambangi, tidak mampir, sampangi, langsung dicut ke daerah Madegan, Polagan, Sampang Selatan. Akhirnya menjadi lama-kelamaan menjadi daerah Sampange, nya dibuang menjadi kota Sampang. Nah, Bangkalan itu berasal dari cerita Ki Lesap. Kiai Lesap itu ya juga seorang bangsawan, ya, tapi dari istri Selir, anaknya Ki Ageng Maluyo, ingin menyatukan Madura, baik mulai dari Songenep, Pamekasan, Sampang sampai Bangkalan. Ki Lesap ini dulunya seorang yang suka Topobroto, nyepi Rialdo di pegunungan Payudan, Sumenep, mendapat satu senjata yang ampuh, akhirnya ingin seperti Trunojoyo. Jadi antara Ronggolawe, Trunojoyo dengan Ki Lesap ini hampir sama, jiwanya hampir sama, ingin menyatukan Madura. Tapi akhirnya beliau ditangkap, dijebak dengan seorang wanita sinden yang didandani seorang wanita putri kerajaan. Akhirnya Ki Lesap ini dibunuh oleh Adipati Cakraningrat V, ditusuk dengan tombak Kiai Nenggolo. Akhirnya terbunuh. Wis bongkolaan ini, wis bongkolaan. Jadi akhirnya jadi Bangkalan, jadi Bangkalan. Jadi nama Bangkalan itu berarti dari kata bongko. Ki Lesap yang sudah mati ditembus oleh tombak Kiai Nenggolo, oleh Adipati Cakraningrat V. Karena memang ini jiwanya jiwa pemberontak, Ki Lesap, Kiai Lesap. Nah, akhirnya menjadi kota Bangkalan. Sebelum Bangkalan itu Palakaran, keratonnya dipindah ke Arusbaya oleh Raden Pratanu alias Panembahan Lemah Dhuwura, Madura. 61 tahun berkuasa di Madura. Nah, ini nama-nama, ya, sejarah yang tidak boleh kita lupakan agar senantiasa kita ini kedepannya, ya, tetap optimis bahwa bangsa kita termasuk seluruh Nusantara pada umumnya ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang sebenarnya tidak harus mudah dibodohi, ya, tidak boleh mudah untuk dijajah oleh bangsa lain, baik bangsa Tionghoa, bangsa Eropa, atau bangsa Arabia, ya, atau bangsa manapun, harus berdikari sendiri, ya. Jadi harus mampu berdiri, berdikari, mandiri, panjalu, pejantan, kadiri di tanah sendiri. Sama seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, ya, jas merah itu, dengan sekali-kali melupakan sejarah. Karena di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi itu banyak mencantumkan tentang sejarah-sejarah juga, supaya manusia ini selalu mengambil pelajaran, hikmah dan mau'izah dari apa yang telah dilakukan oleh kakek dan nenek moyangnya.
supaya berhati-hati, jangan sekali-kali untuk menumpahkan darah, sama seperti yang malaikat bayangkan, qalu ya ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Karena memang manusia itu nalurinya selalu ingin melakukan pertumpahan darah. Sejarah mulai yang saya sampaikan mulai Bojonegoro sampai Bangkalan itu tadi, itu juga diwarnai oleh darah. Selalu ada pertumpahan darah. Sultan Agung Hanyapurkusumo itu kan muslim, tapi ketika mau menundukkan Surabaya, Malang, Pasuruan, Tuban itu juga muslim, sama-sama muslimnya. Pada waktu itu Surabaya sulit untuk ditundukkan oleh Sultan Agung gara-gara Surabaya mendapat dukungan penuh dari pasukan-pasukan yang ada di Madura. Madura itu penyuplai pasukan-pasukan yang tangguh sejak zaman Ronggolawe. Majapahit berdiri pertama kali itu berkat Babat Alasi orang Madura. Pengikutnya Arya Wiraraja dari Songenep yang membabat Alas Wilwotikto itu. Sebelum itu pada zaman Singosari juga jasanya orang-orang Madura itu juga besar. Jadi sejarah Madura penuh dengan darah. Tidak hanya Madura, Jawa, Sulawesi, ya Borneo, ya Dharmasraya, Sumatera, Aceh dan sekitarnya semuanya penuh dengan darah. Ini yang dikhawatirkan oleh para malaikat. Memang benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi bahwa manusia itu memang suka menumpahkan darah. Tidak cukup dengan apa yang ia miliki. Tidak terima dengan apa yang dia kuasai. Dia akan menguasai dan memiliki yang lebih banyak lagi. Ya. Pada waktu Sultan Agung mengutus Juru Kiting, seorang senopati sepuh untuk mengalahkan tentara Madura di Arosbaya, di Pelakaran, itu keluarga kerajaan banyak yang terbunuh. Banyak yang terbunuh. Ya Islam semuanya, ya kiai-kiai juga, pejuang-pejuang Islam juga. Sesama umat Islam berperang, saling menundukkan satu sama lain. Lalu setelah dibunuh, ya putri-putrinya banyak yang ditawan, dibawa ke kota gede Yogyakarta. Pada waktu itu posisinya di Pleret, Bantul, pusat kerajaannya. Termasuk cucunya Raden Pratanu, ya bernama Raden Praseno, itu juga dibawa ke Mataram. Dan bahkan Trunojoyo itu juga termasuk bagian daripada keturunan ningrat orang Madura, dan tahu seluk-beluk kerajaan Mataram yang membuat geger, yang akhirnya dari sebab pemberontakan Trunojoyo inilah Jawa terbelah. Trunojoyo dan pasukannya benar-benar bisa menguasai pusat Mataram, pusat kerajaan Mataram Islam. Pati ditundukkan, Kudus, Demak, Semarang ditundukkan dengan waktu yang sangat-sangat singkat. Oleh sebab itu Trunojoyo ini dikatakan pahlawan atau pemberontak. Sekarang orang berubah pikiran, akhirnya Trunojoyo itu seorang pahlawan, karena memang memberontaknya itu memberontak Sunan Amangkurat I, putranya Sultan Agung, yang lebih dekat dengan Kompeni. Jadi Trunojoyo ini berontak jangan sampai Kompeni ini menjajah Indonesia, menjajah Nusantara. Tapi menurut orang-orang Mataram, Trunojoyo ini pemberontak yang akhirnya dihukum mati, tusuk dengan keris oleh Amangkurat, sampai mengusir Amangkurat I, meninggal di Banyumas, dimakamkan di Tegal Arum, Tegalwangi, itu gara-gara takut dengan kejaran, keberingasan Trunojoyo dan kawan-kawan. Jadi Trunojoyo dari Madura. Nah,
Nanti Ronggolawe, Trunojoyo dan Kiai Lesap itu hampir sama, dan nanti akan tumbuh, sejarah akan tetap berulang. Wallahu alam. Kita merdeka baru berapa? 77 tahun, kurang 23 tahun lagi. Biasanya setiap 100 tahun sekali itu akan mengulang sejarah. Oleh sebab itu, mari kita tetap menjaga ya kekompakan kita. Kalau dulu perjuangan kita itu per lokasi, per kadipaten, per pulau, sekarang kita sudah menjadi satu bangsa. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Jangan sampai terjadi perang saudara sama seperti tahun 65, 66, 67. Jangan sampai perang sipil terjadi, karena kita ini semua adalah berasal dari bangsa yang sama ya, asal usul bangsa Nusantara. Jangan saling membunuh, yasfikud dima. Perang saudara tahun 65, kita ingat sejarah yang ada di Cemetuk, Celuring, Banyuwangi. Ini sudah satu abad NU Nahdlatul Ulama. Saya ingatkan, ingatlah kalian akan 62 teman kalian yang dibantai oleh Partai Komunis Indonesia di rumahnya Mangun Lehar, diracun oleh fatayat NU, padahal itu gerwani, ya kudungan, ya dikasih makanan yang enak-enak, yang empuk-empuk, yang lezat-lezat, tapi diracun dengan racun yang ganas. Ada yang lolos, tapi 62 nyawa anggota Ansor Banser, barisan Ansor Serbaguna dari Muncar dan Celuring diundang pengajian. Setelah pengajian makan-makan, setelah makan bertumbang, setelah tumbang diusung ke rumahnya Mangun Lehar, ketua BTI, Barisan Tani Indonesia, dibuang, dicacah-cacah, dimasukkan ke dalam sumur yang sudah disiapkan. Ingatlah kalian wahai warga NU. Ini yang akhirnya terjadilah balas dendam di Banyuwangi dengan bergeraknya orang NU dan PNI mengikuti instruksi dari pusat dengan mendirikan Laskar Gagak Hitam. Operasi Gagak Hitam. Gagak itu burung gagak ireng. Mereka berpakaian ninja, semuanya pakaian serba hitam, membantai bangsanya sendiri yang dituduh PKI. Kalau yang membunuh ya 62 Banser Ansor oke. Tapi yang lainnya kan ya jangan, hanya sekedar tuduhan saja ditangkap, dibunuh. Ada ribuan orang yang dibunuh oleh Banser Ansor Banyuwangi dengan operasi Gagak Hitam itu. Mayat-mayatnya dibuang di jurang tangis Alas Baluran Situbondo, dan ada yang dibuang di Gunung Kumitir perbatasan Banyuwangi Jember. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai sekarang kedua tempat tersebut penuh dengan tangisan dan air mata, karena lokasi itu bisa merekam kejadian. Sama seperti kalau di Blega itu ada Gunung Gigir, itu juga tempat penyembelihan PKI. Pada waktu itulah fitnah yang sangat besar. Ada yang memperkirakan yang dibunuh itu 200.000, ada yang 500.000 nyawa. Sesama anak bangsa saling gorok-gorokan, saling bunuh dan membunuh, yasfikud dima, tanpa ada proses pengadilan. Maaf, saya tidak membela PKI, semuanya sama-sama salah, dan ini akan terulang. Oleh sebab itu kenapa tahun 1998 ada ninja yang mengganti, membalas, membunuh 256 kiai, guru ngaji yang dituduh sebagai dukun santet, tukang suruh. Ayo, ini adalah hukum sebab dan akibat. Dulunya ketika tahun 65-66 mereka jadi Banser Ansor, pemuda-pemuda. Di umur 33 tahun setelah itu, tahun 98, mereka kan sudah umur 60 tahun, ya, 65 tahun, 57 tahun, akhirnya dibalas. Ada ninja, ya, yang sampai sekarang belum ada yang bisa menemukan, ya, siapa pelakunya. Padahal menurut saya pelakunya adalah hukum sebab dan akibat alias hukum kisos.
Wa katabna anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal juruha qisas. Jadi membunuh ya ganti dibunuh. Termasuk kejadian-kejadian yang menimpa sekarang ini, ada anggota KPPS yang meninggal 800-an. Dan sekarang ini ada gali atau garong penculik anak, PPAN bocah. Itu siapa mereka? Ini adalah kebangkitan jiwa-jiwa lama yang kepingin membalas. Oleh sebab itu tahun 70-an, tahun 80-an itu rekaman alam itu benar-benar terbukti terjadi di Jawa, Madura, dan Sumatera. Banyak setan, jin, atau jiwa Sukmanundoro yang belum terima dengan keadaannya menampakkan diri. Ada hantu gelundung pecengis, ya kan? Ada wedon, ada kuntilanak. Jadi secara Islam ala Sunni itu memang nggak ada. Setiap jiwa yang mati kembali kepada Allah. Itu kalau normal tanpa hutang. Tapi mereka ingin menuntut balas hutang, menuntut balas. Karena kenapa saya dibunuh? Saya pernah mewawancarai langsung orang yang pernah menyembelih orang yang dituduh sebagai anggota simpatisan PKI. Saya wawancara langsung. Wallahu alam. Ini saya rahasiakan. Beliau ditodong oleh senjata, dengan senjata oleh ABRI, karena ABRI memang lempar batu sembunyi tangan, nggak mau memanfaatkan suasana politik yang tidak menentu, sipil termasuk underbo Nahdlatul Ulama, Banser Ansor itu dipersenjatai dengan berang untuk nyembelih orang. Saya tanya, bagaimana Anda menyembelih orang itu, Pak? Saya gini loh Mas, saya suruh untuk syahadat dulu. Kalau dia mau syahadat, saya nggak berani nyembelih, kan Islam dia. Saya tak kasihkan ke orang lain. Itu nyembelih orang di Gunung Gigir, Geger, Blege, Bangkalan. Itu bekas-bekasnya masih ada sampai sekarang. Seperti nyembelih kambing, del gelundung, del gelundung, del gelundung. Di alas kumitir, di jurang tangis, di Lampung, di mana-mana sampai Aceh. Mohon maaf, luka lama ini jangan dibuka kembali. Dalam arti bukan kok dilupakan sama sekali, tidak. Jadikan pelajaran bahwa tidak ada untungnya ya sfikut dima. Saling menumpahkan darah itu tidak ada untungnya. Berarti apa yang dikatakan oleh malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini ya tidak salah 100%. Karena faktanya seperti itu. Manusia itu saling menumpahkan darah. Oleh sebab itu saya pesan untuk pergolakan politik 2024 yang akan datang. Ayo rukun lah. Ayo rukun. Bareng-bareng. Hulu bis, kondol baris. Sama seperti yang diucapkan oleh Bung Karno. Kulu bismillahirrahmanirrahim, seperti kondol sing berbaris. Akhirnya jadi kulu bismillahirrahmanirrahim, seperti kondol manuk-kondol yang berbaris. Akhirnya jadi istilah holobis kondol baris. Jadi kita harus saiko proyo, gotong royong, bersama-sama membangun negeri, membangun bangsa. Lah, bagaimana ini bisa terlaksana? Ya harus dengan keterlibatan kita semua. Yang bapak biungnya dibunuh, ya jangan dendam lah. Yang dulunya dibunuh jangan dendam, nggak ada habisnya. Dendam terus nggak ada habisnya. Karena ini harus ditutup, dikat, diputus supaya nggak terus berlangsung. Namun ya Allah alam, semua kembali kepada sunnatullah, kepada hukum alam yang berlaku. Oleh sebab itu berhati-hatilah kita dalam setiap ucapan dan tindakan, karena semuanya itu berkasnya ya direkam oleh alam di sekitar kita. Orang bisa ditipu, tapi malaikat energi yang mengelilingi tempat ya makan dan zaman selalu merekamnya. Ada CCTV alam yang tak tampak oleh mata.
Oleh sebab itu, sekali lagi belajar dari sejarah agar kita menjadi orang yang kuat secara mentalitas kita, ya, kuat, kokoh persatuan kita, ya, semakin merajut rekonsiliasi antara mantan PKI dan yang tidak, semuanya podo salah. PKI juga salah, santri juga salah, ABRI juga keliru, semua sama-sama salah. Mohon maaf ini, mohon maaf. Jangan sampai terus berlangsung balas dendam, kisos, saling balas. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan. Bila ada benarnya, ayo kita ambil bersama. Bila ada salah, itu berasal dari saya sendiri. Mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.